disambut oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta perwakilan kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Raja Salman menuju Istana Bogor untuk melakukan pertemuan bilateral. Pada hari kedua kunjungan, Raja Salman melakukan beberapa kegiatan, di antaranya mengunjungi dan berpidato di gedung DPR RI, mengunjungi Masjid Istiqlal dan bertemu dengan perwakilan di untuk berlibur. Setelah memperpanjang liburannya selama 3 hari, tanggal 12 Maret besok, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan akan meninggalkan Indonesia dan bertolak ke Jepang. Sebelum saya bertanya dengan Pak Unsil di sini, sebelumnya saya akan juga melihat bagaimana ya kondisi atau juga rencana pengamanan yang dilakukan, khususnya Ring 1 dan Ring 2 di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Sudah ada bersama saya dan Lanut Igusti Ngurah Rai, Bapak Iwayan Superman. Selamat malam, Pak Iwayan. Selamat malam, Mbak Caca. Halo, selamat malam. Baik, Pak. Bagaimana rencana pengamanan ini, Pak? Khususnya Ring 1 dan Ring 2 ya, di mana itu dipegang oleh otoritas TNI, mengingat nanti akan banyak sekali rombongan yang akan bertolak ke Jepang dan juga animo dari masyarakat Bali. Bagaimana, Pak? Yang pertama kami ucapkan selamat malam kepada seluruh permisa. Untuk kegiatan pengamanan yang kami siapkan, selama ini kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang berada di bandara, kemudian sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk juga dari pimpinan di daerah, khususnya masalah pengamanan. Untuk pengamanan pesawat, kami dari Lanut Ngurah Rai sudah menyiapkan dari awal kedatangan Raja Salman, dan sampai dengan saat ini hal tersebut masih tetap kami laksanakan, dan hampir keseluruhan daripada pengamanan yang berada di Lanut Ngurah Rai dilaksanakan oleh anggota Lanut Ngurah Rai yang didukung oleh pasukan KAS TNI Angkatan Udara, itu untuk di Ring 2. Kemudian untuk pengamanan di Ring 1 itu lebih banyak berada di wilayah Pas Pampres. Demikian, Pak. Baik, berapa banyak kemudian aparat yang bertugas disiagakan untuk pengamanan ini, Pak? Silakan. Dari kami yang berada di bandara, khususnya yang berada untuk pengamanan pesawat di bandara, kami menyiapkan hampir seluruh warga Lanut Ngurah Rai, kami siapkan, dan itu pun sudah kami atur menjadi beberapa shift pengamanan, khususnya terhadap pengamanan pesawat Raja. Pagi, siang, dan malam kami dari TNI Angkatan Udara yang berada di Lanut Ngurah Rai melaksanakan pengamanan, dan itu pun bergabung dengan pengamanan dari Kerajaan Arab Saudi yang dijadwalkan pada hari itu juga. Meskipun saya tahu bahwa ada ditangguhkan beberapa jam ya waktunya, mengingat jadwal kepulangan Raja Salman tersebut. Tapi yang ingin saya tahu, rekayasa pengaturan pintu masuk untuk rombongan kerajaan dan juga komersil seperti apa, Pak Iwayan? Terima kasih, Mbak. Ini kami sudah berkoordinasi ketat dengan bandara. Sebelum kedatangan Raja Salman sendiri, kami sudah 6 kali melaksanakan rapat koordinasi dengan rekan-rekan yang berada di bandara, kemudian dengan Bea Cukai dan Imigrasi, kaitannya dengan bagaimana pokok-pokok keinginan dari pimpinan. Dalam hal ini adalah, yang pertama adalah
aman, yang kedua adalah nyaman, khususnya untuk tamu raja, dan kami pun tidak bisa mengabaikan kepentingan Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri dengan adanya penerbangan domestik maupun internasional, itu pun kami akomodir. Dan demikian juga dengan fokus kami, dengan kedatangan Raja maupun pemberangkatan Raja besok, semuanya bisa terakomodir dengan baik. Dan tentunya adalah prioritas kami tetap kepada kenyamanan dan keamanan dari Raja maupun rombongan. Jadi kami sudah berkoordinasi ketat dengan rekan-rekan bandara, sehingga sampai dengan sejauh ini, pelaksanaan penerbangan yang reguler yang dilaksanakan di Bandara Internasional Ngurah Rai dapat berjalan dengan aman, dengan lancar, walaupun pada jam-jam kedatangan maupun besok pemberangkatan, kami pun mohon kerelaan dari rekan-rekan yang selama ini sudah ditunjukkan, bagaimana pada jam-jam tersebut tentunya ada beberapa kepentingan dari rekan-rekan yang menggunakan media udara akan menjadi terganggu. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh rekan-rekan baik dari dunia penerbangan maupun yang menggunakan jasa penerbangan. Demikian, Mbak. Pak Iwayan, informasi yang terbaru yang Anda dapatkan, sekiranya pada pukul berapa Pak tepatnya ini Raja Salman beserta rombongan akan bertolak ke Jepang dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, dan dari pukul berapa sampai berapa ini tidak ada penerbangan komersil Pak? Sampai dengan malam ini kami prepare dengan pemberangkatan Raja Salman pada jam 10.30 untuk besok. Sehingga dengan demikian kami membuat notem mulai dari jam 10 sampai dengan 10.45 WITA. Namun kalaupun misalnya hal ini ada perubahan, kami akan siap untuk dinamika di lapangan besok. Emergency access, dan itu memang hasil koordinasi kami dengan rekan-rekan bandara, memang itu yang paling nyaman, paling aman, dan tidak mengabaikan kepentingan rekan-rekan kita yang berada di bandara. Jadi kita tidak menggunakan jalur yang normal, dan akses itu adalah relatif lebih dekat antara pesawat dengan jalur utama yang akan menuju keluar dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Baik, terima kasih Pak Iwayan Superman dan Lanut Gusti Ngurah Rai Bali. Kami harapkan pengamanan yang prima pastinya ya diberikan, mengingat tamu kenegaraan yang cukup khusus telah kita sambut dengan baik dan pastinya kita hantarkan juga dengan baik pemirsa. Tapi juga Anda tadi pasti semakin penasaran ya, bagaimana sih sebenarnya sosok penerjemah pertemuan antara Raja Salman dengan Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya Anda lihat di televisi kan, ada Raja Salman, ada Presiden Jokowi, ada Bapak di tengah-tengah. Saya pengen tahu ya, karena ada beberapa